Habis gue hitung ya. Bentar. Lu perhatiin Puya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami menjelaskan fitur demi fitur, kami ingin mengajak para juri semua untuk melihat satu masalah sederhana yang sebenarnya dialami hampir semua santri dan pelajar muslim hari ini. Ada pertanyaan nih guys. Kita semua tahu pentingnya belajar ilmu agama. Tapi kenapa semangat itu sering hanya bertahan di hari pertama? Itulah pertanyaan yang menjadi titik awal ruang santri dibangun. Bukan untuk menggantikan pondok pesantren, bukan untuk menggantikan ustadz, dan bukan untuk menggantikan ruang guru, tapi untuk mengisi satu celah yang selama ini belum benar-benar diisi dengan baik. Bagaimana membuat proses belajar ilmu agama terasa hidup, konsisten, dan menyenangkan. Persis seperti rasanya bermain game. Apa itu ruang santri? Ruang santri adalah platform belajar ilmu Islam berbasis web yang mengadopsi sistem gamifikasi penuh, bukan sekedar tempelan badge atau skor di akhir kuis, melainkan satu ekosistem belajar yang dirancang seperti game RPG harian. Di dalamnya, santri tidak hanya membaca materi, tapi benar-benar menjalani sebuah perjalanan. Jalur belajar membentuk peta zigzag, learning path per mata pelajaran, seperti akidah, nahu, sorof, fikih, dan yang lain-lain. Setiap materi memberi XP dan koin secara real time, begitu diselesaikan. Langsung tersimpan ke akun masing-masing. Kayak contohnya kayak begini. Pertama tadi yang udah Ana sebutkan, jalur belajar berbentuk peta zigzag, learning path per mata pelajaran. Ini ada akidah, nahu, dia awalnya zigzag, tapi nggak tahu kenapa AI-nya lurus gini. Pokoknya ada beberapa pelajaran Islam. Dan yang Ana udah bilang tadi juga, setiap materi memberi XP dan koin secara real time begitu diselesaikan. Kayak contohnya, Ana contoh video. Ini Ana belum masukin video karena keterbatasan waktu juga. Ini Ana di sini Ana pencet lanjut praktek. Nah, langsung muncul 20 XP dan 10 diamond. Langsung ke beranda, ke halaman jalur belajar. Nanti antum refresh saja. Langsung di refresh, langsung masuk diamondnya sama XP-nya. Dan setelah itu, sistem streak harian dengan pop-up apresiasi supaya konsisten belajar terasa dihargai, bukan sekedar checklist kosong. Kayak di sini ada streak pop-up, streak 4. Di sini Ana udah login 4 hari karena akun ini uji coba 4 hari. Beda lainnya sama akun yang ini, karena ini masih 3 hari tapi XP-nya lebih banyak karena rajin belajar. Lalu setiap antum semua login per hari itu bakal ada pop-up. Jadi antum login langsung ada pop-up-nya. Jadi otomatis masuk pop-up itu langsung masuk ke user antum. Selanjutnya ada side quest berupa tantangan menulis esai atau refleksi dengan reward bonus. Melatih pemahaman bukan sekedar hafalan. Di sini ada kayak side quest, misi sampingan yang menggiurkan. Ada meroja esai di sini Ana belum masukin karena ya video aja kita belum masukin. Jadi nanti kedepannya bakal Ana masukin. Jadi di sini kita Ana lanjutkan lagi. PV Battle. Santri bisa bertarung, adu cepat, dan adu benar menjawab soal ilmu agama melawan santri lain atau bot AI jika lawan belum cukup. Dengan beberapa mode permainan. Pertama, tembak soal. Kedua, kilat menjawab, teka-teki silang, dan koreksi kalimat. Jadi contohnya ada di sini. PV Battle, nanti kita bisa buat room baru. Misal kalian mau mabar nih,
kalau kalian bisa mabar, kalian tinggal masukin kode roomnya aja. Jadi nanti user pertama buat pilih jenis pertarungan sama mata pelajaran. Karena di sini anak baru buat jenis pertarungan sama pelajaran akidah sama tembak soal, maka uji cobanya di sini aja. Soalnya pelajaran sama jenis yang lain belum anak uji coba karena keterbatasan waktu juga. Kita buat room. Ntar kalau antum mau mabar, tinggal salin kode roomnya aja. Nanti siap bertarung bareng-bareng, baru mulai battle. Nanti ada waktunya kalau yang tembak soal ini. Jadi banyak-banyakan skor mainnya. Selanjutnya leaderboard ganda. Peringkat berdasarkan XP atau ilmu dan peringkat terpisah berdasarkan performa PvP. Jadi ada dua leaderboard, ada dua ranking. Di gara-gara anak masih local host, jadi masih anak sendiri akunnya, satu pondok, regional sama nasional. Ini leaderboard yang XP. XP itu yang level. Jadi level antum tuh berapa di sini? Ini kan kayak total XP 130 nih. Nah, kalau yang leaderboard PvP itu antum udah pernah main berapa kali, win streak berapa kali, ini nanti datanya masuk di sini juga ada. Ranking best rank berapa, win rate berapa, total battle-nya berapa. Dan selanjutnya ada toko item. Koin yang didapat dari belajar bisa ditukar bingkai avatar, tema tampilan website, dan efek visual. Sebagai bentuk penghargaan yang terlihat dan bisa dipamerkan, semua sistem ini berjalan secara real time menggunakan server socket I/O dan bersifat permanen di database. Sehingga progres setiap santri benar-benar tercatat, bukan sekedar animasi visual tanpa makna. Jadi di sini ada toko item. Di sini ada beberapa yang Ana udah hadirkan. Seperti bingkai ini ada dibuat border avatar antum. Nanti di profil ada kayak nanti antum bisa masukin foto profil antum sama data-data semuanya ada di sini. Sama progress level sama data santri kayak nama, pondok pesantren dari mana, kelas. Kelas nih sebenarnya bukan kelas sih, jenjang. Itu regionalnya mana, Jawa Barat, gara-gara anak Jawa Barat di sini. Itu nanti antum tinggal simpan profil. Nah, profil disimpan. Nah, lalu kalau antum udah membeli menukar yang bingkai, nanti muncul di situ. Kalau yang tema, ini tergantung antum mau beli yang mana, tuker yang mana sama koin yang antum udah kumpulin. Kalau tema malam Quran itu pasti mode gelap. Dan tema padang pasir dan tema Madinah ya tahu sendiri, negara Arab pasir semua. Jadi nanti temanya pasir-pasir. Bedanya sama yang Madinah sama pasir tuh padang pasir ya kaktus sama masjid doang. Oke, udah segitu aja, dilanjut sama akidah Pak. Oke. Mengapa pendekatan ini penting, guys? Penelitian akademik di Indonesia secara konsisten menunjukkan hal yang sama. Gamifikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terbukti meningkatkan motivasi, keaktifan, dan pemahaman siswa dibanding metode konvensional yang menonton. Nah, studi di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman menemukan bahwa gamifikasi memadukan platform digital dan aktivitas kompetitif, menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan joyful learning, dengan peningkatan antusiasme dan pemahaman siswa yang signifikan. Kajian di ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization menyimpulkan bahwa gamifikasi dalam pengajaran pendidikan Islam menumbuhkan rasa senang, motivasi, dan turut mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi, disingkat HOTS. Bukan menjadikan siswa pasif sebagai penerima informasi semata. Yang ketiga, penelitian korelasional pada mata pelajaran PAI di tingkat SMP juga menemukan korelasi positif antara pembelajaran berbasis gamifikasi dengan tingkat keaktifan belajar peserta didik.
Dengan kata lain, ruang santri tidak sekedar mengikuti tren game, tetapi pendekatan ini punya dasar pedagogis pedagogis yang sudah diuji di konteks pendidikan Islam Indonesia sendiri. Oke. Oke, ini anak lanjut. Kenapa harus ruang santri? Bukan sekedar pakai ruang guru. Ini pertanyaan yang paling sering muncul dan jawabannya sebenarnya sederhana. Ruang guru dan ruang santri menjawab kebutuhan yang berbeda. Poin ke-1, ruang guru fokus pada kurikulum sekolah formal. Ruang guru dibangun untuk membangun siswa menghadapi ujian sekolah, UTBK, dan mata pelajaran kurikulum nasional. Materi ilmu agama Islam, terutama yang spesifikasi kekajian klasik seperti Nahwu Shorof, Akidah ala Kitab Kuning, dan Sirah Nabawiyah mendalam, bukan fokus utama dan bukan kekuatan produk mereka. Poin kedua, aplikasi Islam yang sudah ada juga belum mengisi celah ini berdasarkan riset pasar yang saya lalu lakukan. Aplikasi-aplikasi Islami populer di Indonesia dan global, Muslim Pro, Umma, NU Online, Super App, dan yang lain-lainnya, memang sudah memiliki jutaan pengguna, tapi fokus utamanya berbeda. Seperti HSI aja. Muslim Pro, 190 juta unduhan global, fokus ke jadwal sholat, arah kiblat, dan Al-Quran digital, bukan kurikulum belajar terstruktur. Umma, platform komunitas dengan fitur sosial dan one day one ayat, plus gamifikasi poin sederhana, tapi tidak menyediakan kurikulum mata pelajaran berjenjang seperti Nahwu, Shorof, Fikih. Ada yang namanya aplikasi belajar hijaiyah atau Iqra berbasis game. Seperti riset Hackathon Fakilsom UI, memang ada, tapi umumnya menyasar anak-anak dan terbatas pada satu topik, membaca Al-Quran. Bukan kurikulum lengkap lintas mata pelajaran agama. Ruang santri memposisikan diri tepat di celah ini. Kurikulum ilmu agama klasik yang terstruktur berjenjang, dikemas dengan sistem gamifikasi penuh ala game, RPG atau Duolingo, dan ditambah elemen sosial yang jarang dimiliki aplikasi serupa secara bersamaan. Poin ketiga, dirancang khusus untuk lingkungan pesantren dan sekolah Islam. Bahkan bisa dipakai untuk orang-orang yang mualaf baru atau baru masuk Islam. Jadi kita memberi materi ini bukan semata untuk orang yang jago banget Islam juga, bukan. Karena di sini kita akan mengupdate websitenya, mungkin bisa memakai level 1, level 2. Jadi orang-orang yang mualaf juga insya Allah bisa memakai web ini. 5. Riset pasar. Apakah konsep ini sudah banyak atau masih sedikit? Jujur disampaikan, konsep gamifikasi untuk pendidikan agama Islam bukan hal yang sama sekali baru secara akademis. Riset dan eksperimen kecil sudah cukup banyak dilakukan, terutama menggunakan tools generatif seperti Kahoot, Quizizz, dan Gimkit di dalam kelas. Namun, yang masih sangat jarang ditemukan adalah 1. Platform sendiri, bukan tools genetik tempelan, yang dibangun khusus untuk kurikulum ilmu Islam berjenjang dari nol. 2. Sistem gamifikasi lengkap dan permanen, bukan kuis sekali pakai, melainkan progres jangka panjang, level, XP, trik harian, dan inventory item yang tersimpan selamanya. 3. Fitur kompetisi real-time antar santri PVP Battle dengan mode permainan beragam, sesuatu yang umum di game edukasi umum. Contohnya adalah Duolingo, Kahoot, sama ada lagi satu cuman Nana lupa apa namanya. Tapi nyaris tidak ada versi khusus ilmu agama Islamnya. Benar kan? Sistem ekonomi virtual, koin, toko, kustomisasi tampilan, yang menjadikan pencapaian belajar agama terasa terlihat dan bisa dipamerkan, mendekati pengalaman bermain game mobile populer.
kesimpulannya, secara konsep dasar gamifikasi plus pendidikan Islam, pasar memang sudah ada penelitian dan eksperimen. Tapi secara produk jadi yang utuh, terstruktur dan kompetitif seperti ruang santri, ruang pasarnya masih sangat terbuka. Ini adalah blue ocean kecil di tengah lautan aplikasi Islami yang mayoritas masih berbentuk aplikasi konten. Dan mungkin Ana yang jelasin ini yang terakhir. Yang terakhir adalah kekurangan dan tantangan yang jujur harus diakui. Sebagai pengembang, penting bagi saya untuk tidak hanya menjual kelebihan, tapi juga jujur menyampaikan apa yang masih menjadi tantangan dari ruang santri saat ini. Poin satu adalah yang menjadi kekurangan dan tantangan Ana saat ini adalah tantangan teknis dan operasional. Satu, masih bergantung pada server backend soket IO yang harus selalu online. Jika server down, fitur real time seperti PVP Battle dan update XP langsung tidak berfungsi. Karena ini Ana masih local host, jadi Ana harus jalanin backend-nya dulu. Malah tantangan Ana sekarang itu masih ngedeploy, malah detik-detik untuk pengumpulan lompanya masih ngedeploy doang, susah banget. Dan kedua, biaya hosting server backend belum gratis selamanya. Perlu biaya bulanan setelah masa trial platform. Berbeda dengan aplikasi yang sepenuhnya statis. Validasi konten, kitab, dan materi keagamaan memerlukan keterlibatan ustadz atau ahli yang memastikan akurasi. Jadi nggak sembarang Ana masukin video-video dari yang mungkin ada yang bid'ah nanti, makanya Ana nggak mau asal masukin video. Ya, yang sunah-sunah aja. Bot AI pada PVP Battle ini saat ini bersifat simulasi sederhana, delay acak plus probabilitas benar salah. Belum menggunakan AI generatif yang benar-benar memahami konteks soal secara mendalam. Poin kedua dari tantangan Ana sebagai pengembang adalah konten dan pedagosis. Kurikulum saat ini masih dalam tahap awal. Jumlah materi per mata pelajaran masih terbatas dibanding kitab klasik yang sebenarnya sangat tebal dan mendalam. Pendekatan gamifikasi berisiko membuat sebagian santri terlalu fokus mengejar XP, poin, atau ranking dibanding memahami makna ilmunya secara mendalam. Jika tidak diimbangi dengan kontrol kualitas, konten, dan bimbingan ustadz pendamping. Tantangan yang terakhir adalah adopsi. Beberapa kalangan pesantren tradisional mungkin skeptis terhadap pembelajaran berbasis gawai, membutuhkan akses internet stabil dan perangkat laptop atau HP yang memadai sehingga aksesibilitas di daerah dengan infrastruktur digital terbatas. Termasuk kolaborasi dengan ustadz asatidzah itu menjadi tantangan Ana juga untuk kurasi konten dan evaluasi berkelanjutan, ya karena Ana nggak mau hak cipta juga. Ana mungkin izin dulu di YouTube-nya atau apa, nggak tahu Ana nanti ngambil video dari mana. Oke, silakan dilanjut. Oke, dapat. Udah dari Ana. Oke. Penutupan, guys. Ruang santri bukan pesaing ruang guru, bukan pula pesaing Muslim Pro atau NU online. Ruang santri hadir untuk mengisi celah yang selama ini kosong. Sebuah ruang guru, sebuah ruang belajar ilmu agama yang dirancang dengan kesungguhan ilmu, tapi dikemas dengan kegembiraan bermain, sesuatu yang sudah terbukti secara riset mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar generasi muda Muslim hari ini. Nah, tujuan akhirnya bukan sekedar membuat santri betah di depan layar, tapi membuat mereka rindu untuk terus belajar, bahkan setelah layarnya dimatikan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.